Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang awalnya bergerak di bidang perkayuan, tapi tiba-tiba akhirnya mereka mencoba hal baru dan tetap mempertahankan bisnis yang pertama dan masuk ke bisnis persawitan, yakni adalah Dharma Satya Nusantara Tbk dengan kode emiten DSNG. Ya, saya dulu kenalnya DSNG ini kan perusahaan sawit, tapi ternyata pas saya review lagi, mereka adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan juga. Ya, kita akan lihat bersama-sama tentang DSNG ini. Ya, pertama kita lihat dulu profil mereka. Mereka didirikan pada tanggal 29 September 1980. Pada awalnya, perusahaan terutama bergerak di bidang industri perkayuan setelah mendapat hak pengusahaan hutan dari pemerintah. Lalu pada tahun 1983, mereka mengoperasikan pabrik kayu pertama di Samarinda, Kalimantan Timur yang memproduksi kayu gergajian. Ya, kita bisa lihat di sini beberapa galeri mereka, visi misi mereka. Nilai-nilai mereka ada integritas, sepenuh hati, mengupayakan yang terbaik, menghargai, sinergi dan keterpaduan. Ya, dan ini ada tonggak sejarah mereka. Ya. Oke. Lanjut kita lihat di bagian daripada komisaris dan direksi mereka ya. Ada di sini ya. Kita lihat dulu dari yang pertama dulu. Yakni ada Bapak Andrianto Utomo sebagai direktur utama. Lalu ada lagi Ibu Jenti Wijaya sebagai direktur. Lalu lagi ada Bapak Albertus Hendrawan sebagai direktur, Ibu Lucy Sicilia sebagai direktur, lalu Bapak Muhammad Koswono sebagai direktur, lalu ada Bapak Timotius Arifin C sebagai direktur, lalu ada Bapak Effendi Sulisetio, lalu ada lagi Dewan Komisaris mereka yakni Bapak Adi Resanata Somadi Halim sebagai komisaris utama, lalu ada lagi Bapak Arif P. Rahmat sebagai komisaris, lalu Ibu Arini Saraswati Subianto sebagai komisaris, lalu Bapak Aaron Yongki sebagai komisaris, sama Bapak Dani Walak sebagai komisaris independen, lalu ada lagi Bapak Todi Miza Abiyanto Subroto sebagai komisaris, lalu ada Bapak Jojo Buentoro sebagai komisaris juga, Bapak Stephen Z Satya Hadi sebagai komisaris independen, lalu Bapak Edi Sugito sebagai komisaris independen. Ya. Oke, kita sudah mengenal dengan profil daripada DSNG. Sekarang kita akan lihat apa sih bisnis mereka, produk-produk mereka. Ya, seperti yang tadi disebutkan ada bidang kayu dan bidang sawit. Kita lihat di sini ada kelapa sawit, produk kayu juga ada juga ada energi terbarukan. Dan ini alasan kenapa pilih DSNG ya. Nah, kita sudah berkenalan nih dengan DSNG yang bergerak di bidang kayu dan sawit. Nah, bagaimana sih fundamental daripada perusahaan yang satu ini? Kita akan lihat sama-sama di RT bisnis ya. Pertama kita buka dulu profil mereka. Di sektor ada consumer non cyclical, lalu subsektornya food and beverage. Listingnya tanggal 14 Juni 2013 ya. Dan ini komposisi pemegang sahamnya ya, cukup banyak juga. Kita akan cari satu persatu. Pertama PT Triputa Investindo Arya. PT Triputra Investindo. Investindo Arya, lalu DSNG. Kita masuk ke berita. Aksi merger akuisisi. Bentar, ini kok ada tab G ya. Oke, lanjut. Ini bukan perusahaan DSNG. Jangan ada berita ya dari DSNG ya. PT Triputa Investindo Arya. Oke, sepertinya nggak ada masalah sih. Merger, akuisisi, harga pelaksanaan, tunda IPO, kompak melesat, berkongsi dengan Jepang. Oke, next. PT Krishna Capital Investama. Krishna Capital Investama. Krishna Capital Investama. Pakai K ya teman-teman. Ya benar, Krishna Capital. Oke, alihkan saran kepemilikan aman. Trino Cakrawala. Trino Cakrawala.
kita trakai ya. Oke, lalu mitra aneka guna. Mitra aneka guna. Aneka guna. Oke, ini margin trading. Sembari. Oke, nggak ada masalah. Terus Arianto Utomo. Arianto Utomo. Arianto Utomo. DSNG. Susah sih. Harus langsung ketuk nama berarti. One Pride. Anak hilang. Bla bla bla. Ini kayaknya boxing deh. Oke. Oke. Next ada Andrianto Utomo. Andrianto Utomo. Ambisi terapkan ASPSSG tumbuh melonjak 6 pabrik buku laba mengembangkan laba CPO produk kayu CPO. Oke, aman-aman aja sih dengan posisi masyarakatnya 33%. Jadi masih taraf wajar ya. Kita akan lihat fundamental daripada DSNG. Pertama kita lihat dulu fundamentalnya. Di sisi operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Operatingnya cukup sehat. Di sisi valuasinya PL-nya 8,98. Masih cukup murah dengan PBV 0,78 kali. Lalu profitability-nya operating profit margin 16% dengan net profit margin 8%. Di sisi liquidity-nya, cash ratio-nya 15%, quick ratio-nya juga cuma 75%, tapi tenang, masih ada current ratio-nya sebesar 112%. Jadi masih mampu untuk membayar hutang jangka pendek 21 ya. Wow, dari 2016 nggak pernah absen nih, mantap. Jadi terbukti DSNG ini keuangannya bagus ya, sampai bisa bagi dividen. Lalu tes terakhir, apakah DSNG ini cukup liquid? Kita akan lihat sama-sama di overview-nya, turnover-nya ya. Oke. Bentar, ini kayaknya ada error. Nah, ini dia. Ya, kita lihat turnover-nya 5,6 M. Jadi cukup liquid. Jadi apakah DSNG ini menarik untuk diinvestasikan? Iya, lolos ya. Jadi kalau mau investasikan sih boleh teman-teman ya. Karena mereka bergerak di bidang konsumer juga. Ya, kalau mau trading juga masih bisa juga. Asal belajar dulu gimana cara trading yang bagus ya. Gimana cara lihat MACD-nya dan juga stokastiknya, teknika dan lain-lain nanti boleh dipelajari ya. Di channelnya di CSX Pro ID bagus di sana teman-teman ya. Demikian tentang DSNG yang cukup menarik dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.